Shalom pendengar sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya pastinya. Ketemu lagi hari ini ada bersama Kak Titin, ada dengan Kak Dumen. Oke, kakak berharap semua adik-adik yang di rumah masih tetap sukacita, masih tetap semangat buat memuji Tuhan. Hari ini ada apa aja Kak? Ada pujian buat Tuhan, ada cerita firman Tuhan seperti biasanya. Mari adik-adik yang di rumah kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita, memberikan waktu buat Tuhan Yesus supaya kita bisa lebih memuji Tuhan dan penuh sukacita. Kita angkat satu pujian kita dengan judul Bila Roh Allah ada di dalamku. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga yang selalu di rumah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan mendengarkan warta jemaat untuk sekolah minggu. Nah hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei, tanggal 31 Mei 2020. Nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta, yang artinya turunnya Roh Kudus. Nah, nas kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema Roh Kudus selalu menyertaimu. Oke adik-adik kita yang di rumah, sekarang kita masuk ke ayat bulanan kita di bulan Mei yang tertulis di Markus 16 ayat 15. Adik-adik semua, mari kita sama-sama membacanya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi adik-adik semuanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah adik-adik, itulah ayat bulanan kita di akhir bulan Mei. Nah sekarang adik-adik kita masih stay di rumah ya, karena masih ada COVID-19 ini. Nah himbauan kakak sama adik-adik, tetap jaga kebersihan. Jangan lupa selalu mencuci tangan. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke adik-adik semua, itulah warta jemaat kita, warta sekolah minggu di minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita pada hari Minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita sama-sama lipat tangan, menundukkan kepala, dan kita akan berdoa sejenak sebelum kita mendengarkan cerita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
khususnya adik-adik sekolah minggu. Pada hari Minggu ini kami mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dibukakan hati kami seluas-luasnya untuk mengerti dan memahami, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Dan kami menyerahkan setiap adik-adik ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka juga dapat melakukan apa yang nanti akan disampaikan. Sungguh kami memohon pertolongan-Mu dalam Kristus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik bisa membaca kitabnya dan kakak akan membahas satu persatu. Ayat yang pertama, dari pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kapan hari Pentakosta itu? Kita mulai dari hari kelahiran Kristus di dunia. Setelah itu kita memperingati hari kematiannya yang dikenal sebagai hari Jumat Agung. 3 hari kemudian kita memperingati hari kebangkitannya. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, kita menyaksikan hari kenaikan Yesus ke surga. Setelah 10 hari Yesus naik ke surga, kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Itulah yang disebut hari Pentakosta. Yang kedua, siapakah orang percaya itu? Kita lihat ayat 5 sampai 6. Orang percaya adalah orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, dan di situ juga diceritakan adalah para rasul. Para rasul berarti ke-12 rasul atau murid Yesus. Yang ketiga, tanda-tanda hadirnya Roh Kudus atau Roh Penolong. Kita lihat mulai ayat yang kedua. Bagaimana tanda Roh Kudus hadir? Turun dari langit seperti bunyi tiupan angin keras. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lidah seperti nyala api yang bertebaran. Begitulah tanda-tanda Roh Kudus hadir. Yang keempat, apa yang terjadi ketika Roh Kudus hadir di antara orang percaya? Ayat 7 sampai 11. Orang percaya itu dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, Arab, Libya, Roma, Kreta. Jadi itulah, mereka bisa mengerti, bukan hanya mendengar, tapi mereka bisa mengerti bahasa tersebut. Dan orang itu semua ketika mereka bisa mengerti dan mereka bisa mendengar, itu semua dilakukan oleh Roh Kudus. Baik, kita kembali kepada aplikasi untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik pun bisa seperti mereka, di mana Roh Kudus atau Roh Penolong hadir di dalam hati dan pikiran kita. Roh itu akan menolong kita pada saat kalau adik-adik belum bisa berdoa, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau adik-adik takut, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan roh keberanian untuk mengatakan yang benar. Jangan berbohong lagi ya. Yang ketiga, kalau adik-adik malas belajar, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan roh kerajinan supaya memiliki semangat belajar. Ingat, belajar jangan menyontek ya. Yang keempat, kalau Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kita, adik-adik, kita mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Roh Kudus akan membuat kita menjadi sensitif dalam segala hal. Tugas kita sekarang ya, pergi dan bersaksi tentang Kristus dimanapun kalian ditempatkan. Di sekolah, di rumah, di gereja,
harus siap karena ada Roh Kudus atau Roh Penolong bagi adik-adik. Selamat hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kiranya wabah atau tulah corona COVID-19 ini segera usai. Dunia normal kembali, Indonesia dimenangkan. Tuhan akan melawat umatnya. Bangsa kita dipulihkan, hidup kita akan diubahkan, dan mukjizat pasti terjadi. Selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik yang di rumah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu pujian lagi, kita memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Buah Roh. Semuanya udah tahu kan? Ayo sama-sama kita bernyanyi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesahikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ayo adik-adik, siapa yang mau hidup dan dipimpin Roh Kudus? Kita angkat lagi pujian ini dengan penuh sukacita. Amin kan? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita untuk hari ini. Semoga adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.